Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erli Kurniawan di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin mengulas sedikit materi yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang keberagaman di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya dan penuh keberagaman. Seperti Indonesia itu mempunyai 1340 suku bangsa, 2500 bahasa, dan mempunyai keberagaman budaya dan adat istiadat, serta mempunyai 6 agama. Nah, keberagaman tersebut itu dapat menjadi modal pembangunan bagi Indonesia, namun juga dapat menjadi ancaman, sehingga tantangan internal di Indonesia itu adalah bagaimana caranya untuk mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Namun, selain tantangan tersebut, ada pula berbagai macam potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Lalu apa saja ancaman tersebut? Yang pertama itu ada konflik perbatasan. Nah, di sini saya mencontohkan konflik perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, karena antara kedua negara tersebut itu ada yang berbatasan langsung di wilayah darat, dan itu sering menimbulkan konflik perbatasan. Kemudian yang kedua itu ada pelanggaran wilayah. Nah, di sini pasti anak-anak sudah sering mendengar ya mengenai konflik Natuna. Yaitu sebetulnya Natuna itu sudah menjadi wilayah Indonesia. Namun ada berbagai negara yang ingin menguasai dan mengeksplorasi kekayaan alam di Natuna, dan itu merupakan pelanggaran wilayah terhadap wilayah di Indonesia. Ancaman yang ketiga yaitu separatisme, yaitu suatu kegiatan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Contohnya itu adanya organisasi Papua Merdeka yang selalu menginginkan dan melepaskan diri dari negara Indonesia. Dan yang keempat, ada gangguan keamanan maritim dan kedirgantaraan. Nah, yang kelima, ada penyelundupan senjata dan bahan peledak. Ini juga sering terjadi di Indonesia. Banyak pihak-pihak yang melakukan penyelundupan senjata dan bahan peledak, dan itu merupakan suatu pelanggaran hukum dan menjadi salah satu ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada pelintas batas ilegal, pengawasan pulau kecil dan terluar. Mengapa kok pulau kecil terluar itu harus diawasi? Karena Indonesia itu kan negara kepulauan, dan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau-pulau, sehingga pulau kecil terluar itu harus diawasi, karena jika tidak diawasi nanti akan diakui oleh negara lain. Dan yang terakhir itu ada potensi ancaman terorisme. Nah, terorisme ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Contohnya itu teror bom yang terjadi di gereja Surabaya. Nah, itu adalah berbagai macam ancaman yang ada di Indonesia. Nah, dari berbagai ancaman tersebut, Indonesia itu perlu untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pertahanan negara yang tangguh. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan pertahanan negara, yang perumusan kebijakan pertahanan negara itu dilakukan oleh Menteri Pertahanan Negara dan ditetapkan di tingkat Dewan Keamanan Nasional.
tujuan nasional Indonesia itu menjadi salah satu acuan penting dalam merumuskan setiap kebijakan pertahanan negara yang dilakukan atau ditempuh dengan 3 pendekatan upaya pertahanan negara. Yang pertama itu ada strata mutlak, yaitu dilakukan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua ada strata penting yang dilakukan untuk menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan suku, agama, ras dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada strata pendukung, yaitu dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Lalu bagaimana dengan peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, peran serta warga negara itu akan muncul jika terdapat kesadaran dari diri warga negara itu sendiri. Jika warga negara itu sudah memiliki kesadaran, maka secara otomatis warga negara itu akan selalu melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi kesadaran warga negara itu menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa oleh warga negara. Selain itu, warga negara itu juga dapat melakukan bela negara. Apa itu bela negara? Nah, bela negara itu adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara seperti yang sudah tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Nah, jadi setiap sebagai warga negara yang baik itu sudah sepantasnya untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Dan upaya bela negara itu dilakukan untuk mewaspadai adanya ATHG. Yang pertama itu ada ancaman. Nah, di sini tuh ancaman ada 2, yaitu yang pertama ancaman militer. Itu adalah suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang telah terorganisasi dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Contohnya itu ada agresi, sabotase, pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, tapi itu dapat membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Kemudian yang kedua ada tantangan, yaitu suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Contohnya itu adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, tantangan kemiskinan, dan juga tantangan-tantangan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada hambatan, yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya itu banyak masyarakat yang masih tidak taat pada aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada gangguan, yaitu usaha yang berasal dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Nah, adanya usaha bela negara
itu dilaksanakan untuk melaksanakan hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan bela negara itu mempunyai beberapa dasar hukum. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum yang telah Bapak tampilkan. Namun, yang perlu anak-anak di sini tekankan adalah dasar hukum bela negara yang menurut UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ditekankan lagi dalam pasal UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang disitu juga menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, juga ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang disitu juga menyebutkan lagi bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Sehingga bela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara itu menyebutkan beberapa usaha yang dilakukan dalam hal bela negara. Yang pertama itu ada melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu wajib ditempuh oleh semua di semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun di perkuliahan. Karena melalui pendidikan kewarganegaraan itu akan dipupuk jiwa patriotiknya, rasa cinta tanah airnya, dan juga semangat kebangsaannya. Kemudian yang kedua, itu melalui pelatihan dan kemiliteran. Nah, pelatihan dasar kemiliteran itu biasanya dapat dilakukan melalui Tentara Nasional Indonesia. Namun, siswa itu juga dapat mengikuti pelatihan dan kemiliteran, yaitu dengan cara mengikuti organisasi yang sudah menerapkan berbagai macam dasar kemiliteran, seperti ikut organisasi pramuka, paskibra, dan organisasi sejenis lainnya yang sudah menerapkan dasar-dasar kemiliteran. Kemudian yang ketiga itu pengabdian sebagai TNI. Nah, TNI dan Polri itu merupakan unsur utama dalam pertahanan dan keamanan rakyat. Jadi, misalkan di sini ada anak-anak yang mempunyai cita-cita untuk menjadi anggota TNI. Nah, silahkan itu nanti dilanjutkan karena itu juga merupakan upaya bela negara. Kemudian yang keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Nah, di sini itu contohnya itu ada seorang atlet nasional yang dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Contoh lainnya itu ada juga siswa yang mengikuti olimpiade di luar negeri dan mendapatkan penghargaan, sehingga siswa tersebut juga sudah membawa nama baik negara Indonesia. Itu juga merupakan contoh dari bela negara. Selain itu, semua orang yang mempunyai keahlian dan profesi itu juga ikut bela negara sesuai dengan kemampuannya. Contohnya itu juga, misalkan seorang dokter itu melakukan bela negara dengan membantu orang yang sakit supaya bisa sembuh. Nah, itu juga merupakan contoh dari bela negara. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.